bertakwalah kepada Allah di mana saja, di masjid, di luar masjid, di kantor, di luar kantor, di rumah, di luar rumah. Pesan beliau, bertakwalah kepada Allah di mana saja. Yang kedua apa? Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka keburukan itu akan terhapus. Indah ya Bu. Yang ketiga apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berbuatlah baik atau berakhlak yang baik kepada orang-orang sekitarmu. Dari wajah-wajahnya orang baik semua, insya Allah. Amin. Namun kadang-kadang masih galau ya Bu. Pernah galau Bu? Pernah galau. Maka hari ini panitia ngasih tema ngeri-ngeri sedap Bu. Panitianya keren, ngasih temanya ngeri-ngeri sedap. Temanya apa Bu? Ada yang ingat? Sulit bahagia. Kita duduk di sini ngecek sama-sama ya Bu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini kita bisa istiqomah, memiliki akhlak yang mulia, yang indah, agar bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Berbicara ini ada dua hal. Berbicara tentang kebahagiaan dan ketenangan. Kalau ibu nyari ayat tentang bahagia itu sulit, tapi nyari ayat tentang ketenangan itu banyak. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir hatimu tenang. Namun kita lihat akhlak itu buah dari keimanan dan ibadah kita. Saya buat ilustrasi, misalnya ini akidah ya Bu, ini akidah, ini ibadah, maka hasilnya adalah sebuah akhlak yang mulia. Mengapa demikian? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita berakhlak mulia, beliau menyebutnya apa Bu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, begitu Bu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka diam atau berkata baik. Fal yakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Begitu juga ketika terkait dengan tetangga, terkait dengan tamu, dimulai dengan kalimat apa Bu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan memiliki akhlak yang mulia. Dia bisa memuliakan tamunya, dia bisa menghormati tetangganya. Pertama dimulai dengan akidah, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, sholat pun mampu mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Nanti kita lihat di Al-Quran, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, maka sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Karena kita alhamdulillah sholat semua, insya Allah, maka otomatis kita punya rem, gitu ya Bu. Orang sholat itu ada remnya. Kalau dia akan melakukan sesuatu yang melanggar Allah, itu sholat ngerem kita. Pertanyaannya, rem kita pakem atau tidak? Itu. Kalau remnya pakem, dia langsung ingat Allah. Astagfirullahalazim, dia hentikan. Kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak akan pernah melanjutkan perbuatan dosa yang tadi itu Bu. Tapi kalau remnya kurang pakem, terkadang kita pengen tahu akhirnya dia gimana tuh sama selingkuhannya. Pernah begitu Bu? Saya pikir yang di Rawamangun saja pernah begitu, di sini nggak ada. Kita kadang-kadang penasaran kan Bu, kita ingat Allah, tetapi Rasulullah juga ngasih bocoran bahwa iman kita naik turun. Kita punya iman Ibu, tapi iman kita naik dan turun dengan ketaatan, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Saat kita duduk di sini, iman kita lagi naik semua Bu. Tenang nggak Bu duduk di pengajian? Tenang, bahkan saking tenangnya terkadang baca doa tidur. Ya kan Bu? Pules gitu.
Kalau banyak pikiran bisa tidur nggak Bu? Nggak bisa. Tapi kalau duduk di pengajian kita tenang gitu kan Bu. Akhirnya baca doa tidur berjamaah. Itu artinya apa Bu? Rasulullah mengatakan jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kalian benci dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kalian suka. Karena masuk surga itu membuat kita bahagia gitu ya Bu. Kalau ada kalimat surga tuh seneng gitu. Orang yang duduk di majelis ilmu masuk surganya lebih mudah, insya Allah Bu. Nih yang memasang meja, sound system, pasang karpet, semua Bu. Semua yang mempermudah seseorang mendapatkan ilmu, maka akan Allah permudah menggapai surganya Allah. Enak ya Bu. Makanya orang berilmu itu diangkat sama Allah beberapa derajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.